lagi nih sama aku. Gelap ya guys. Iya, soalnya aku kali ini bikin video pagi banget, sekitaran mungkin ini jam setengah 6. Karena beberapa kali tag salah terus, jadi aku putusin buat bikin video pagi-pagi begini. Jadi saksikan terus ya guys. Bye. Munculnya Chairil Anwar di panggung sejarah Indonesia memberikan sesuatu yang baru. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa, bukan bahasa buku tetapi bahasa sehari-hari yang dibuatnya bernilai sastra. Banyak yang berpendapat bahwa sajak-sajak Chairil Anwar sastra Indonesia lahir, sedangkan Amir Hamzah, Sanusi Paneh, Takdir Alis Jahbana, dan lainnya hanya sastra Melayu saja. Namun pendapat ini tidak diterima oleh Chairil Anwar karena ia merupakan buah dari pohon yang ditanam oleh para pendahulunya. Dalam bidang penulisan prosa Idrus, dengan munculnya kenyataan itu, maka banyaklah orang yang berpendapat bahwa suatu angkatan kesusastraan baru telah lahir. Pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Banyak yang memproklamasikan kelahiran dan membela hak Angkatan 45, sebanyak itu juga yang menentangnya. Armin Pane berpendapat bahwa Angkatan 45 hanyalah lanjutan belaka dari apa yang sudah dirintis oleh angkatan sebelumnya, yaitu Angkatan Pujangga Baru. HB Jassim, Victor Sitomorang, Rosihan Anwar, Alka Hadimaja, dan lain-lain gigih membela Angkatan 45. Dan mengatakan bahwa pengarang yaitu muda-muda ini tak bisa lagi digolongkan kepada Angkatan Pujangga Baru. Pada tahun 1952, HB Jassim mengumumkan esai berjudul Angkatan 45 yang merupakan pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup Angkatan 45. Esai ini kemudian diterbitkan dalam kumpulan karangan Jassim yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik dan Esai 1945. 1. Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan tanggal 22 Juli 1922. Sekolahnya hanya sampai Mulau atau SMP, dan itu pun tidak tamat. Kemudian ia pindah ke Jakarta. Tetapi ia orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri, sehingga tulisan-tulisannya matang dan padat berisi. Sajaknya yang termasyhur dan merupakan gambaran semangat hidupnya yang membersit-bersit dan individualistis ialah yang berjudul Aku, atau di tempat lain diberi judul Semangat. Dalam sajak itu menyebut dirinya sebagai binatang jalang, sebutan yang segera menjadi terkenal. Pada tahun 1949, tanggal 28 April, Chairil Anwar meninggal di Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta karena tipes dan berbagai penyakit lainnya. Setelah kepergian Chairil Anwar, sajak-sajaknya diterbitkan orang sebagai buku, yaitu Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Luput 1949 dan 3 Muak Takdir 1950. Yang kedua, Asrul Sani dan Rifa Lapin. Penyair kawan Chairil Anwar yang sama-sama mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka ialah Asrul Sani dan Rifa Lapin. Ketiga penyair itu, Chairil, Asrul, Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaharu puisi Indonesia, pelopor Angkatan 45. Asrul Sani lahir di Riau, Sumatera Barat, tanggal 10 Juni 1926. Ia pertama kali mengumumkan sajak-sajak dan karya-karyanya yang lain dalam majalah Gema, Suasana, dan Mimbar Indonesia. Selain menulis sajak, Asrul Sani menulis juga cerpen, esai, dan kritik, menerjemahkan, menyutradai pementasan drama, membuat film, dan lain-lain. Asrul Sani sarjana kedokteran hewan yang kemudian menjadi Direktur Akademi Teater Nasional Indonesia atau ATNI dan menjadi Ketua Lembaga Seniman Budaya Muslimin Indonesia atau LESBUMI. Juga pernah duduk sebagai anggota DPR GR atau MPRS Wakil Seniman. Sajak-sajak Asrul sangat merdu atau melodis. Kata-katanya memberikan citra yang lincah dan segar. Dalam esai-esai, Asrul sangat indah gayanya, tajam dan lapang dada. Luas pula pengetahuannya.
Cerpen-cerpen Asrul melukiskan betapa halus perasaannya kepada manusia, melukiskan kehidupan dan sifat-sifat manusia yang hanya menyebabkan kemalangan dan penderitaannya sendiri. Seorang sarjana sastra dari Universitas Indonesia telah menulis buku yang meneliti dan menanggapi sajak-sajak dan cerpen-cerpen Asrul. Rifai menulis tak selancar Asrul Sani. Selain menulis sajak, ia pun menulis cerpen, kritik, skenario film, menerjemahkan, dan lain-lain. Rifai Apin lahir di Padang Panjang, tanggal 30 Agustus 1927. Sejak masih duduk di sekolah menengah, ia telah mengumumkan sajak-sajaknya dalam majalah-majalah terkemuka. Tahun 1954, ia melakukan tindakan yang mengejutkan kawan-kawannya. Ia keluar dari redaksi Gang dan beberapa waktu kemudian ia masuk ke lingkaran Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA dan beberapa lamanya memimpin majalah Kebudayaan Zaman Baru yang menjadi organ kebudayaan PKI. Setelah terjadi G30 SPKI, Rifai termasuk tokoh LEKRA yang karya-karyanya dilarang. Yang ketiga, Idrus yang lahir pada tanggal 21 September 1921 biasanya dianggap orang sebagai salah seorang tokoh pelopor angkatan 45. Tetapi ia sendiri selalu menolak penamaan itu. Setelah keluar dari sekolah menengah, Idrus masuk bekerja sebagai redaktur Balai Pustaka. Di situ ia bertemu serta berkenalan dengan B.J. Jasin, Sultan Takdir Alis Jahbana, Sanusi Paneh, Nur Sultan Iskandar, dan lain-lain. Pada awalnya, genre tulisannya adalah cerita-cerita romantis. Tetapi setelah melihat kemelaratan rakyat Indonesia di bawah jajahan Dai Nippon, ia mulai merubah arah dalam menulis dari yang awalnya kisah romantis menjadi tulisan penuh dengan keseharian rakyat pada zaman itu, yang tentu saja tidak boleh diumumkan pada zaman Jepang. Setelah Revolusi Baru, tulisan-tulisan itu diumumkan dengan judul yaitu Coret-coret di Bawah Tanah. Pada tulisannya itu, ia melukiskan kehidupan rakyat di zaman Jepang secara sinis dan kasar. Sikap sinis dan kasarnya itu pun ia perlihatkan lagi ketika Indonesia ingin dijajah oleh Belanda dan Inggris dalam karangannya yang berjudul Surabaya. Dalam karangan itu, ia menyebut pejuang sebagai koboi-koboi dan penjajah sebagai bandit-bandit. Tentu sikap sinisnya itu menimbulkan beberapa reaksi dari berbagai pihak, hingga Idrus dicap sebagai kontra-revolusi. Karangan-karangannya pun sempat dilarang untuk dibaca ketika Gestapo PKI berkuasa. Namun, ketika Gestapo selesai, maka tulisannya pun diperbolehkan dibaca lagi. Yang keempat, Ahdiat K. Miharja. Meskipun pada zaman revolusi ia sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut bernama Gelombang Zaman, nama Ahdiat tidak pernah disebut-sebut dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Ateis 1968. Roman yang ditulis ketika pengarang sudah berusia agak lanjut ini atau karena ia dilahirkan di Garut tanggal 6 Maret 1911 sekaligus merupakan suatu akses dan menyebabkan pengarangnya dianggap sebagai salah seorang pengarang terkemuka di Indonesia. Ahdiat beberapa lamanya bekerja di Balai Pustaka. Bahkan pernah ia menjadi pemimpin Balai Pustaka. Tahun 1959, ia mengajar sastra modern di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dan tahun 1962, mengajar drama Indonesia modern di The Australian National University di Canberra. Yang kelima, Pramudya Anantatur. Pengarang yang dilahirkan di Blora tanggal 2 Februari 1925 ini, meskipun sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada masa awal revolusi telah menerbitkan buku Kranji dan Bekasi Jatuh 1947, baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cermennya Blora yang ditulisnya dalam penjara diumumkan dan romannya Perburuan 1950 mendapat hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Blora ditulis dalam gaya yang sangat padat dan menyenangkan. Pram ditahan sejak tahun 1947 dan baru keluar setelah pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949. Selama dalam penjara, ia banyak menulis. Dalam cerpennya, Dia yang Menyerah,
yang dimuat juga kemudian dalam bukunya Cerita dari Blora, pernah melukiskan sebuah keluarga yang menjadi korban pemberontakan PKI. Tetapi sikapnya terhadap komunisme berubah sejak pertengahan tahun 1950-an. Setapak demi setapak ia masuk dalam lingkungan rekra, dan pada awal tahun 1960-an ia sudah duduk menjadi salah satu anggota pimpinan rekra. Ia menjadi salah seorang ketua seni sastra. Yang keenam, Muchtar Lubis. Muchtar Lubis lebih terkenal sebagai wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya, Indonesia Raya, dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak akhir tahun 1956 ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Hampir 9 tahun ia disekap oleh rezim pemerintahan Soekarno tanpa pemeriksaan. Ia baru dikeluarkan ketika rezim Soekarno tumbang pada 1966. Ia dilahirkan di Padang pada tanggal 7 Maret 1922 dalam keluarga Batak Mandailing. Di samping menulis roman, Muchtar pun banyak sekali menulis cerpen dan kadang-kadang menulis esai. Kalau menulis esai, ia sering menggunakan nama samaran Savitri. Yang ketujuh, Utuy Tatang Sontani. Utuy Tatang Sontani terkenal sebagai pengarang drama. Drama yang pertama berupa drama sajak berjudul Suling 1948 yang merupakan lambang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Drama yang kedua Bunga Rumah Makan 1948, Awal dan Mirah 1952 yang mendapat hadiah sastra nasional BMKN tahun 1952. Untuk drama, melukiskan kekecewaan impian indah terbentur pada kenyataan pahit. Keistimewaan Awal dan Mirah ialah cara penulisannya yang berbentuk novela, sehingga mudah dan enak dibaca dan menjadi sukar untuk dipentaskan. Dalam drama-dramanya tersebut, Utuy sangat mengedepankan individu dan menidakkan norma-norma masyarakat, agama, moral yang ada. Puncak individualisme dalam drama-drama Utuy terdapat dalam Sang Kuryang 1959. Roman Tambera dikerjakan Utuy kembali dalam bahasa Indonesia untuk diperluas dan diperbaiki 1949. Sampai sekarang roman ini dianggap sebagai salah satu roman terpenting hasil angkatan 45. Kemudian beberapa tokoh seperti Siter Sutomorang, K.H. Dimaja, M. Balfas, dan Rusman Sutia Sumarga, Trisno Sumarjo, dan M.H. Rustani Kartakusuma. Para pengarang wanita tidak banyak jumlahnya. Sekitar tahun 50-an kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita seperti Ida Nasution, Walujati atau Supangkat, S. Rukiah atau Kertapati, S. Nuraini atau Sani, dan Suwarsih Jojo Puspito. Ida Nasution, pengarang esai yang berbakat. Ida menulis beberapa buah esai yang dimuat dalam majalah-majalah, tetapi ia kemudian menjadi korban revolusi. Ia hilang ketika perjalanan Jakarta-Bogor 1948. Walujati lahir di Sukabumi tanggal 5 Desember 1924. Ia mulai menulis sajak pada masa-masa pertama revolusi. Sajaknya berpisah mendapat pujian dari Chairil Anwar sebagai sajak romantik. S.T. Nuraini lahir di Padang pada tanggal 6 Juli 1930. Ia menulis sajak, cerpen, esai, dan terutama menerjemahkan hasil sastra asing. Dalam sajak-sajaknya terasa sekali kewanitaannya. S. Rukiah yang lahir di Purwokarta tanggal 25 April 1927 juga menulis sajak. Selain menulis sajak, ia juga berhasil sebagai pengarang prosa. Suwarsih Jojo Puspito lahir di Bogor 20 April 1912. Sebelum menulis roman dalam bahasa Belanda, ia lebih dulu menulis roman dalam bahasa Budaya, bahasa Sunda, namun roman ini ditolak oleh Balai Pustaka. Baru pada masa sehabis revolusi, Suwarsih yang menurut usianya lebih dekat pada lingkungan para pengarang pujangga baru itu menulis dalam bahasa Indonesia. 1. P. Sengojo. Ketika menulis esai, ia menggunakan nama Supriman. P. Sengojo memang dikenal sebagai pengarang yang gemar menggunakan nama samaran. Hasil karya P. Sengojo kebanyakan diterbitkan dalam majalah antara lain Panjaraja, Zenit, Gelanggang, Gajah Mada, Indonesia, Pujangga Baru, dan Harian Mimbar Indonesia. Yang kedua, M. Ali. Muhammad Ali mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Maricar.
Dia dikenal sebagai pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Ia juga menulis sajak, esai, dan terjemahan. Yang ketiga, Dodong Dwi Waparaja. Dodong Dwi Prawaja mulai menulis puisi sejak tahun 1948. Puisi yang ditulisnya tahun 1948 sampai 1972 dipublikasikan dalam berbagai majalah di Indonesia, antara lain dalam Mimbar Indonesia, Gema Suasana, Gelanggang, Siasat, dan Budaya Jaya, sedangkan puisinya yang mutakhir tahun 1973 sampai 1994 dimuat dalam majalah Budaya Jaya. Yang keempat, Harjadi S. Hartowardojo. Hardi S. Hartowardojo, sastrawan Indonesia, terkenal karena novelnya yang berjudul Orang Buangan. Nama lengkapnya Harjadi Sulaiman Hartowardojo. Dia lahir tanggal 18 Maret 1930 di desa Ngangkruk Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, dengan nama Harjadi Sulaiman. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Jika ada salah kata, aku minta maaf ya guys. Sekian dan sampai jumpa. Bye.